Sebelumnya, seperti yang sudah kami tawarkan sebelumnya dari kami ingin melakukan wawancara terhadap Bapak sebagai pengelola dari desa wisata Pulusari. Karena kami ingin mengetahui bagaimana kerjasama dari desa wisata Pulusari terhadap media, pemerintah, atau terhadap pentahelisnya seperti itu. Jadi di sini sebelum kita memulai wawancaranya, sebelum perkenalkan nama saya Lisa dari Setiman Juta. Saya biasanya banyak ini. Saya Alela. Kami dari program studi wisata Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Jember. Sebelumnya apa ada yang Bapak ketahui lebih lanjut tentang kami? Sebelumnya apakah kami sudah siapkan tempat dan untuk menyimpannya di desa wisata Pulusari? Oke, ya. Perlukan saya sarjana seperti bahasa ini kan sudah belajar seperti keluarga yang tidak pada dengan yang periode itu berapa tahun? periodenya per 5 tahun. Ini terkait dalam pemerintah Pertama itu apa kebijakan pertama pemerintah dalam menerapkan pengembangan desa wisata Pulusari dan bagaimana kebijakan ini diterjemahkan dalam keagamaan? Dalam kami bukan masyarakat. Nah, mana ini kita aplikasikan di dalam kami membangun kampung atau desa wisata berbasis wisata itu berbasis wisata itu dalam rangka kita ikut membangun dari masyarakat terkait dengan pemberdayaan dan sumber manusia dan rangka mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat itu terkait dengan program pemerintahan secara spesifik terkait dengan yang pariwisata ada bidang tersendiri. Namun dalam awal perintisannya ini adalah desa wisata mandiri bukan dari pemerintah, namun muncul dari keinginan di masyarakat dan pemerintah untuk desa wisata dan para pemerintah kolaborasi menjadi SK pemerintah seperti itu. Untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin pernah dilakukan oleh pemerintah di desa Pulusari ini seperti apa? Banyak kami yang dilakukan pemerintah dalam pengembangan bukan pariwisata dan di dalam pemberdayaan sumber daya manusia terkait dengan perumahan SDM. Kita selalu di PK dipimpin sesuai dengan tupoksinya, baik perumahan SDM dan pemanduan kita difasilitasi sampai ada pelatihan pemandu sampai ke sertifikasi itu diadakan pemerintah, namun itu berbagi data tidak hanya Pulusari, namun semua desa wisata yang ada di Kabupaten Sleman terfasilitasi kita bagian dari itu. Terus dalam manajerial kita ada pelatihan manajerial, pelatihan pengelolaan komite, tentang kuliner dan semua itu yang terkait dengan pengembangan wisata itu di backup sepenuhnya dari Dinas Wisata. Itu juga bisa di backup dan diatur terkait dengan promosi dan dalam promosi yang dilaksanakan oleh dan pariwisata khususnya itu kita perlu membawa informasi tentang Pulusari dari dalam negeri sampai ke luar negeri. Selain dalam pengembangan sumber daya alamnya, kita juga dibangun dari pemerintah terkait dengan drainase
penataan perangkat lingkungan, kita bisa mengakses dana yang pemerintah yang memang bank itu mensupport ataupun membantu dalam rangka penataan lingkungan di desa bagus itu. Mempertanyakan masalah. Tapi ini jadi sebenarnya untuk dari masyarakat atau komunitas lokalnya sendiri. Yang pertama, bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan terkait paket atau atraksi wisata. Karena kita akan membuat sebuah paket ataupun kegiatan wisata, kita akan melibatkan semua unsur masyarakat, tidak terkecuali karena kita membuat slogan di desa wisata ini tidak wajib tapi harus semua masyarakat ikut peran serta dan mendukung perjalanan desa wisata. Kita tidak mewajibkan karena kalau wajib pasti akan berdampak pada mereka. Jadi kita hanya tidak wajib, tapi mengharuskan semua masyarakat harus mendukung, harus berpartisipasi semuanya, tidak terkecuali dari anak-anak sampai lansia semua untuk berperan serta. Baik dalam kita menentukan sebuah kata jalan kita, program kita seperti apa, dikuatkan yang kita pakai, yang kita lihatkan, yang kita pakai sekarang dari masyarakat. Jadi konsep kita adalah dari warga oleh orang yang kuat, dari warga semua warga dalam urusan semua, karena kemudian mereka dalam urusan ini tidak ada milik pemerintah, semua milik warga. Jadi pengelola hanya bisa menyimpang, dan itu yang terkait dengan pengembangan wisata itu di backup sepenuhnya dari Dinas Wisata. Selain itu juga kita backup dan juga terkait dengan promosi dan dibuka dalam promosi yang dilaksanakan dapat oleh dan pariwisata khususnya itu kita terus membawa informasi tentang Bulursari baik di dalam negeri sampai ke luar negeri. Di sisi lain dalam pengembangan sumber daya alamnya kita juga dibangun dari pemerintah terkait dengan drainase, penataan lingkungan, kita bisa mengakses dana yang pemerintah yang memang bank itu mensupport penataan bisa bagus. Nah, yang selanjutnya Pak, bagaimana pemerintah memastikan sinkronisasi antara RPJMDes dan juga tentang wisata berkelanjutan dan kebutuhan masyarakat ke depan? Terkait dengan RPJMDes kita di sini adalah apa ya sebagai bagian daripada pemerintah desa. Tentunya kita akan berkolaborasi setiap pembangunan yang ada di wilayah khususnya di Wonosobo. Dari RPJMDes itu sendiri mereka membuat acuan-acuan tertentu yang mana kita sebagai bagian daripada pemerintah tentunya kita akan berkewajiban untuk menghentinya baik pembangunan masyarakat, soalnya tentang pariwisata, kalau berbicara pariwisata kan kita tidak kita tidak bisa bicara khusus lingkungan lokal, kita akan banyak tamu-tamu yang dari luar wilayah dan sebagainya, dan itu juga memanfaatkan aset-aset yang ataupun wilayah yang ada. Karena itu kita ada bagian dari misalnya protokol dengan RPJMDes yang sudah dibuat lewat USDUS dan sebagainya, kita bagian dari dusun ataupun kami Pak Cici karena wisatanya adalah bagian dari Pak dan bagian dari desa Wonosobo segala sesuatu yang rencana kerja baik RPJMDes kita dusun, kita ada sinkronisasi yang harapannya nanti kita bisa mengakses semua yang ada di fasilitasi di pemerintah seperti itu. Untuk indikator apa yang digunakan pemerintah untuk mengukur keberhasilan pembangunan desa wisata dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan kebudayaan? Dari segi indikator itu relatif ya. Dalam kita melihat sebuah indikator
keberhasilan secara umum kalau di wilayah itu katakanlah ada wisata punya banyak, pembangunan secara infrastruktur juga semakin meningkat, pendapatan masyarakat juga kapitanya meningkat, itu dalam bidang ekonomi juga. Nah, selanjutnya dalam bidang sosial, kita berinteraksi dengan masyarakat lain semakin bagus. Di sisi lain juga kita tidak hanya mementingkan kami jalan saja, khususnya tidak, tapi kita juga membangun keluar, artinya keberhasilan tulisannya juga berdampak pada penyangga-penyangga wisata yang ada di sekitar tulisannya, bahkan sampai ke wilayah desa Purwokerto khususnya itu berdampak dari keberhasilan desa wisata tulisannya. Itu dari indikator. Selanjutnya dari bidang visi, tentunya pembangunan yang dilakukan di tulisannya ini secara mandiri, tidak semata-mata menunggu bantuan yang ada di pemerintah. Kita mandiri membangun dengan dana hasil dari kita mengelola wisata. Terus ada bantuan dari pemerintah ini hanya sebagai pancingan seperti itu yang kita ukur sebagai indikator keberhasilan dan juga pendapatan masyarakat khususnya wisata ini sekarang tidak hanya mengandalkan dari sektor pertanian saja. Kalau yang dulu sebelum ada desa wisata, kita sebagai komoditi pendapatan utama adalah sektor pertanian salah. Setelah ada wisata, tentunya dari semua sumber daya alam yang kita miliki, baik sumber daya, ada sungai, ada kebun, ada sawah, ada pertanian yang lain, itu menjadi bagian dari nilai jual wisata atau rumah-rumah yang bulannya terpakaikan dari homestay, pasuk dan sebagainya, itu yang dikatakan yang dulu tidak terencana, tidak menjadi pemikiran kami bahwa itu akan menjadi sumber pendapatan masyarakat. Ini sekarang kita memang semua mekanisme pengawasan Pak, kualitas layanan wisata serta mitigasi resiko bencana kelewatan aktivitas. Dalam rangka kenyamanan pengunjung yang mereka berkunjung, terus resiko dari mitigasi bencananya, karena kita juga di basis daerah rawan bencana, itu tentunya sudah kita asesmen dari awal. Kita berdiri sudah, kita harus sadar diri bahwa kita hidup di dunia yang rawan bencana. Kita harus berupaya semaksimal mungkin membuat alur yang sedemikian rupa itu dibuat mengacu dari BMKG maupun dari yang aturan pemerintah bahwa jalur-jalur nanti tak kalah ada bencana yang sebenarnya alam Merapi, kita sudah punya jalur-jalur evakuasi itu untuk Merapi, untuk jalur untuk evakuasi terkait dengan kunjungan wisata terkait sungai, ada mungkin baru kunjungan di mungkin di Malang, di situ ada yang Cigera, Tarakan dan sebagainya. Kita sudah punya alur-alur jalur untuk evakuasi pengunjung yang nanti mau disuapkan dan sebagainya. Selain dan kita menjaga kenyamanan, kita juga bekerjasama dengan asuransi. Terus kita juga membuat asuransi mandiri untuk tamu-tamu kita, pelayanan prima yang kita berikan. Untuk terakhir dari pemerintah, apa bentuk dukungan anggaran, pelatihan atau kolaborasi instansi yang paling berdampak pada kemajuan disabilitas? Yang paling berdampak dalam pembangunan yang khususnya di sebuah pemerintah adalah pembangunan mental. Kita dijadikan orang yang siap menjadi tuan rumah untuk kunjungan wisata. Dan selanjutnya dalam pembangunan fisik juga kita kita bisa dibantu dari dana kekeluargaan, dari kementerian pusat. Ada background dari kita juga disupport dari fasilitasi
Bahkan kita mendapatkan meraih sebuah prestasi, kita menjadi prioritas supermobil itu di tempat ini menjadi dibantu terkait dengan promosi misalnya bagian dari destinasi wisata yang ada di Indonesia ini. Selain kita menjadi wisata berkelanjutan dunia juga, dari sekarang pantauan berjalan ya dinamik dari UGM juga berkelanjutan karena kita sekarang ini yang baru dalam rangka yang eksistensi terkait dengan hemat energi dan tidak air, tidak padat itu sebuah pemerintah yang mengusahakan kami, yang membuat kami menjadi katakanlah bisa melalui proses-proses dari kita merintis wisata menjadi wisata mandiri hingga sekarang ini bisa memberdayakan masyarakat. Jadi sebenarnya untuk dari masyarakat atau komunitas lokalnya sendiri, yang pertama bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, pengelolaan dan pengambilan keputusan terkait paket atau atraksi wisata. Karena kita membuat sebuah paket ataupun kegiatan wisata, kita selalu melibatkan semua unsur masyarakat, tidak terkecuali karena kita membuat slogan di desa wisata ini tidak wajib tapi harus semua masyarakat ikut peran serta dan jalan wisata. Kita tidak mewajibkan karena kita atau wajib tapi akan berdampak pada kalian. Jadi kita hanya tidak wajib tapi mengharuskan semua masyarakat harus mendukung, harus berpartisipasi semuanya, tidak terkecuali dari anak-anak sampai lansia semua untuk berperan serta baik dalam kita menentukan sebuah arah jalan kita, program kita seperti apa itu mengatakan yang kita pakai, yang kita lihatkan, yang kita pakai sekarang itu sangat terhubung masyarakat. Jadi konsep kita adalah dari warga dari warga semua dalam urusan semua karena juga mereka dalam urusan ini tidak ada milik pemerintah, semua milik warga. Jadi pengelola hanya bisa menyewa dan semua hasil warga. Kita juga akan masuk dari salah dan sebagainya. Maka kita membuat sebuah program kerja desa wisata kita namun sebelum berjalan kita membuat sebuah forum ataupun sebuah acuan yang mana itu menjadi pilihan masyarakat mengambil yang berapa seperti itu. Setelah itu kita program kepada masyarakat. Setelah ada masukan dari masyarakat, kita akan merapatkan semua pengelola nanti diambil skala prioritas apa yang mau dilakukan step by step. Di tahun ini yang kita lakukan apa seperti itu, dan kita melihat sebuah peta kunjungan. Jadi kita membuat sebuah pertanyaan banyak apa paling main bulan apa itu jadi kedua ya kalau bulan Ramadan banyak topnya tapi juga banyak tamu. Nah itu kita jadikan untuk membangun infrastruktur seperti itu sebagai contoh terkait dengan kita melibatkan semua untuk membaca dalam rangka dan pemanfaatannya dengan saluran air valorisasi dinaikkan ke permukaan seperti itu diirigasi tadi itu untuk keamanan wisata. Itu keamanan wisata karena kita perangkat keamanan kita sedang keyakinan desa ini mempunyai kekuatan yang menjaga tidak hanya secara lahir tapi di sisi lain kita bersama dengan instansi terkait proses kita secara kontinu mereka berpatroli di sini dengan keamanan dan kita juga punya keamanan baik
keamanan lingkungan, sosial, bukan semua ada. Karena banyak hal yang muncul tak sudah dari sana dan tahu keamanan dan kalau mau parkir jatuh terus setiap rumah parkir juga tahu yang mungkin kita jaga juga keamanan dari keamanan terkait dengan lapangan yang mereka mungkin bagi kesurupan dan sebagainya itu sudah ada keamanan dan karena seperti itu kita untuk model pembagian pendapatannya di antara pelaku atau masyarakat di desa ini bagaimana? dalam manajemen kita menggunakan manajemen karena kita berkolaborasi dengan masyarakat karena kita kalau kita uang itu karena tidak ada transparansi akan berdampak ke hal yang tidak transparansi kita menggunakan manajemen kita akan bisa mengetahui kita punya uang berapa pendapatan misalnya itu apa dan tidak tahu pendapatan mereka sudah tahu karena kita sekarang menentukan nilai paket itu juga menentukan seberapa pengelolaan ini sesuai dengan di pengelolaan bornya berapa, di seksi bornya berapa, di pelaksana komando berapa, di dasar berapa. Jadi semua ada catatannya. Itu selalu share di grup masyarakat. Tapi lapangan itu nyata, maka jadi dibuat senyata itu. Siapa orang yang menanyakan, apalagi kalau nggak tahu, karena memang sekarang untuk bagian dari akademisi, pendidikan atau peneliti. Yang pertama, bagaimana hasil penelitian atau penelitian akademik berperan dalam meningkatkan profesionalitas, branding atau konservasi di desa. sangat berdampak. Contohnya ini, karena kita dari dosen penelitian masyarakat, dengan pembangunan sumber daya kita diangkat terkait dengan sumber daya lokal. Ada di situ kesenian kita ada support dan betul kita direvitalisasi itu dari baik dari dinas terkait dari usaha tadi sehingga kesenian itu tidak pernah justru terangkat justru kita menjadi nominasi kita itu menjadi di sini punya kota adat dan punya kota adat pakai gunung perkasa dan sudah diakui oleh pemerintah menjadi warisan budaya adat itu sudah ditetapkan perbedaan dari bagian dari WDP. Nah, kondisi lain yang terima dari universitas kalau ada pengajar untuk bahasa Inggris itu sudah pakai kemampuan kita. Ada juga yang pembinaan yang khusus di manajemen. Jadi mereka mendampingi tidak hanya sekali berkali, mereka akan berkontinus 1 bulan, ada yang 3 bulan berarti. Itu instansinya dari ada dari dinas budaya ada, dan pariwisata ada, dari universitas ada, dan kami dari pengajar sampai membuatkan master plan di dalam juga. Apakah bisa disebutkan universitasnya? Kalau yang master plan itu dari UPN mana ya? Dan dari UPN itu juga mahasiswanya Mas Julki itu menjadi menjadi terkait dengan bahasa Inggris untuk wisata. Kalau dosen yang tadi mengangkat budaya itu Pak, itu Kalau dosen yang mengangkat budaya itu diisi FPNJ dan benar itu terkait dengan ada berbentuk dan bersisi. Lalu dari mungkin akademisi ini Pak, rekomendasi apa yang paling krusial dari sisi akademis untuk memastikan desa wisata tetap relevan dan harmonis? Maksudnya mungkin salah satu rekomendasi dari
para akademisi ini agar desa wisata Kuesari tetap kompetitif atau tetap bisa bersaing dengan desa wisata lain? Itu maksudnya ini yaitu ditekankan untuk regenerasi penguatan kapasitas SDM yang taat dengan perintis. Itu yang benar. Karena dulu kalau kamu dengan kamu kalau pada saat itu nggak bisa membuat kader lebih tinggi dari pandemi dan mesti pengaruh jasa ini akan terkini akan semakin berubah. Nah itu yang ditekankan mereka itu. Presiden yang paling tidak katakanlah mampu, paham dan punya nilai yang kuat dan jadi lebih di SDM, kalau di SDA-nya ya jelas menjaga tadi stabilitas, menjaga keutuhan aset di dunia masyarakat. Nah, bersama ini dalam saya tokoh hutan dan tokoh Jalsel. Nah, bagaimana media memonitor desa wisata Lestari sebagai destinasi dan apa yang saat ini yang perlu dilakukan? Dari media, kalau dari media banyak yang punya itu yang dari Indonesia, dari Transporti, dari CTI, TKI juga, mereka punya produk-produknya masing-masing menunjukkan di sini ada persiapan, ada jasa wisata, ada peternakan desa, banyak yang di sini Indonesia dan itu semua mengatakan tentang perusahaan dan justru dari program mereka itu mereka berikan free kepada kami semua, tidak berbayar semua. Kita ngambil free yang untuk UMKM, ambil fasilitasi. Nah dari Indonesia itu yang paling penting adalah di bidang khususnya yang penting sungai. Jadi mengenai alam yang hanya biasa menjadi luar biasa, desain dan sebagainya. Itu terus di bidang apa ya? Kalau di sini itu kalau ada harus menyampaikan banyak saya tidak seperti saya juga bingung karena masyarakat saya kesannya di sini. Jadi kalau saya merasakan yang paling bagus apa? Semuanya tapi yang unggul itu tidak tahu, saya tidak tahu. Tapi yang paling tinggi adalah welcome-nya masyarakat dan bisa menerima tamu, menganggap belajar tentang apakah seperti yang kita antara untuk orang tua antara saudara itu yang kita maksudkan sehingga rasa persaudaraan dari masyarakat sini itu menghilangkan semuanya dan mereka yang juga nyaman adil ya Bagaimana dan media dalam mengaktifasi pengalaman yang kaitan dengan wisata, dan alam juga orang medianya atau apa? Media untuk mengaktifasi pengalaman. Kalau dari media itu kalau mereka di sini kan begini, kalau mereka tidak kita ambil juga tidak masuk. Jadi media sendiri mereka yang ini apa yang bisa menjadi nilai jual perusahaan mereka masuk dan mereka berperan ikut mempromosikan dan di sisi lain mereka sudah menjadi bagian daripada program mereka sewa dan dari ini Apa komunitas atau relawan dalam mempromosikan dan menjaga keberlangsungan dan kalau dari komunitas yang masyarakat ya Betul sekali. Sebenarnya kita dalam mempromosikan akan menjaga kearifan tadi data sesuai dengan peruntukannya. Terus kita sudah membuat sebuah sistem kepada masyarakat khususnya kalau mereka bisa mempromosikan beberapa tamu akan ada yang kita buat yang kepada tamu
komunitas tersebut. Di sisi lain kita setelah melakukan ini membuat promosi wisata khususnya Trisakti, dimana bisa terus ke pasar-pasar yang tidak hanya lokal tapi yang jual Indonesia di selanjutnya Pak, bagaimana efektivitas kolaborasi antara 5 unsur KTHX tadi seperti pemerintah, komunitas, terus tadi ada pelaku usaha, akademisi dan juga media. Bagaimana peran mereka, efektivitas mereka dalam menyelesaikan persoalan yang ada di desa Purwosari. Dari semua unsur tadi itu selalu kita menjadikan sebuah mitra. Jadi mereka adalah mitra kami dalam pengembangan wisata. Terus setiap saat mereka harus berperan sesuai dengan kapasitasnya. Jadi kita tidak membatasi harus sama dengan prinsip kami, enggak. Jadi mereka sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Di sisi lain kita sudah membuka ruang kepada semua stakeholder yang ada, pemerintah dari semuanya, dari diberikan ruang tempat untuk di sini di Purwosari, namun dengan pembatasan tadi tidak mengintervensi, tidak juga mengaturkan yang mana itu akan menjaga keharmonisan hubungan kami, tidak masuk ke dalam ranah-ranah yang terlalu signifikan atau bisa berjalan ke kontrol kami. Kebijakan-kebijakan yang mereka ada bisa kita pakai dan apa program kami dari kami bisa di-cover mereka untuk membeli baik bantuan baik secara fisik, bantuan dana dan bantuan ilmu dalam artian itu program kegiatan mereka. Baik, sebenarnya sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih untuk Pak Sadaya sudah membantu kami dan sudah menjawab pertanyaan dari kami. Atas kemampuan itu yang dapat saya berikan, pemahaman dari kami seperti itu. Informasi dari Bapak yang sangat membantu dan sangat informatif. Semampunya sesuai dengan keadaan kami.